Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama kita beribadah di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam minggu ini. Kita siapkan hati kita, bersuka cita buat nama di atas segala nama. Tuhan kita Yesus Raja kita. Mari bersama-sama kita berdoa, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Buat kemenangan, kesehatan yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, nama-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oleh anugerah kekuatan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Setiap kami umat-Mu yang ada di rumah. Setiap kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah-Mu. Meninggikan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah online pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam satu nama, nama yang ajaib dan luar biasa, nama yang dahsyat, Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kami datang membawa pujian bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, hanya buat Tuhan kita yang dahsyat, amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Dia Allah yang hebat, amin. Kuasanya dulu sekarang tak pernah berubah. Haleluya. Kami pujian bagi-Mu Tuhan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria,
bagi Tuhan yang berkuasa, Dia Maha Besar. Amin. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Yang hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus Raja di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Terpujilah Engkau Tuhan, keajaiban kuasa-Mu nyata bagi kami. Haleluya. Bersama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam nama. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Serukan, serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Namamu, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Oh, Yesus dahsyat. Haleluya. We love you, Lord. We love you, Lord. Haleluya. 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 Yes.
Name above all names. Nama di atas segala nama. Thank you Jesus. Nama yang ajaib. Nama yang berkuasa. Di dalam namamu ada keselamatan Tuhan. Terima kasih buat lawatanmu Tuhan. Terima kasih buat kasihmu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I love you Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet song in your I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy. Joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet song in your ear. I love you, Lord. I love you, Lord. Say
Let it be a sweet, sweet song in your ear. Segala kemuliaan bagi namamu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala Shalom Jemaat GBIC Afrika Bandung, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pemeliharaan dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik, kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkeram kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Shalom saudara sekalian, senang berjumpa kembali dalam ibadah online. Anda bisa lihat saya tidak bisa lihat Anda, tapi apapun terjadi, jangan khawatir, jangan takut, jangan jadi lesu. Jangan patah semangat, tetap beribadah sama Tuhan. Saya berdoa sejahtera sukacita melingkupi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak tahu ini sudah minggu keberapa sejak Anda online. Tapi ayo, setiap minggu kita akan belajar firman Tuhan, beribadah semakin dekat sama Tuhan, dan biarlah api kita tetap menyala. Nah, kita akan bahas mengenai keluarga Bapak Ibu. Apa sih yang menarik soal keluarga? Ada sebuah kultur yang sama antara orang Indonesia dengan orang di Yahudi.
Orang Indonesia tuh suka kalau anak pertama, konon katanya anak pertama tuh laki. Anak laki katanya di beberapa tempat, terutama Asia yang pertanian, agrikultur, itu biasanya lebih suka anak laki. Ya mungkin karena untuk sebagai sumber daya manusia yang kuat. Nah, orang Yahudi juga demikian, suka dengan anak laki. Dan ada kultur bahwa anak laki itu biasanya, apalagi pertama, mendapatkan porsi yang lebih. Baik dalam hal warisan, dituruti oleh adik-adiknya, menjadi pengganti ayah kalau berhalangan. Dan itu adalah sebuah kultur yang menyebar banyak sampai bahkan ke negara kita. Dan anak pertama, kalau orang Yahudi itu menghormati orang tuanya luar biasa. Kenapa? Karena mereka tahu sebelum orang tuanya meninggal bisa memberikan sebuah berkat. Berkat anak sulung. Nah, berkat itu ditumpangkan tangan begitu. Itu seperti apapun kondisi anaknya, seperti apapun tipikal anaknya. Kalau ayahnya sudah berdoa berkat anak sulung, maka anak itu akan terima berkat yang berlimpah. Bukan cuma terima berkatnya Bapak Ibu, kunci untuk membuka berkatnya pun diberikan. Banyak orang diberkati, tapi begitu pulang dari ibadah, seringkali tumpang tangan, habis didoakan, tidak ngalami apa-apa. Karena mungkin terima doanya, kunci membuka doa berkatnya itu nggak dapat. Saya nggak tahu kenapa, kita akan bahas di lain waktu. Nah, yang menarik adalah orang Yahudi, anak tuh menghormati orang tua luar biasa. Saya nggak tahu, konon kalau kita lihat ciri-ciri manusia akhir zaman, itu hormat sama orang tua mulai turun. Saya tidak tahu betul apa tidak, tapi contoh di zaman dulu kalau kita memanggil mantan presiden almarhum Bung Karno, itu sebelum sampai ke nama, itu gelarnya panjang semua disebutkan. Presiden seumur hidup, paduka yang mulia, pemimpin besar revolusi, proklamator, doktor, insinyur Soekarno. Mau sampai ke nama, panjang gelar penghormatannya. Penggantinya lebih pendek, Bapak Presiden Soeharto. Penggantinya, hilang presidennya, Bapak Habibie. Penggantinya, Gus. Udah nggak pakai Bapak Ibu. Udah nggak pakai. Penggantinya, Mbak. Penggantinya pakai singkatan SBY, yaitu yang tahu cuma orang Indonesia Bapak Ibu. Penggantinya lagi JKW. Saya pikir satu hari kalau sampai Tuhan belum datang 30 tahun lagi, presiden berikutnya bisa jangan-jangan dipanggil dengan D loh. Penghormatan semakin turun hari-hari ini. Tapi tidak demikian dengan anak pertama dari orang Yahudi. Mereka menantikan berkat anak sulung. Yuk kita lihat sebuah kisah dalam Kejadian ke-27. Ini cerita luar biasa sekali mengenai keluarga patriark pendiri dari kebudayaan Yahudi. Yaitu adalah Kejadian 27 ayat pertama, ketika Ishak sudah tua dan mata kabur, ia nggak bisa melihat lagi. Dipanggil Esau anak sulungnya setelah berkata, "Anakku," kata Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat aku sudah tua, nggak tahu kapan hari kematian. Sekarang ambil senjata, tabung panah busur, pergi ke padang, buru bagiku seekor binatang. Olah bagiku makanan yang enak, seperti yang ku gemari. Setelah itu bawa kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Pucuk dicinta, ulang tiba. Esau menantikan kapan waktu pemberkatan itu. Dan Bapak Ibu, ini luar biasa. Ishak itu hari itu berusia 137 tahun. Ishak meninggal 180. Jadi kalau saya bilang 137, dia meninggal 180. Masih ada 43 tahun lagi untuk dia meninggal. Tapi saya nggak tahu apakah itu usia dia masih muda atau tidak. Jadi andai kata orang itu meninggal di usia 70 begitu, yang namanya hari ini ya ada di usia sekitar 50-an. Saya nggak tahu. Anda bilang dia tua karena mungkin itu usianya 137, tapi ingat orang zaman dulu usianya panjang-panjang. Jadi 137 itu mungkin harusnya belum terlalu tua. Tapi kenapa beliau sampai matanya buta dan kabur? Jawabannya satu, diabetes mellitus. Kencing manis, sweet urine lah Bapak Ibu orang bilang begitu. Nah, kenapa? Makannya parah Bapak Ibu. Tiap hari makan, hobinya semua binatang sampai terenggiling, semua dimakan habis sama dia. Dan ingat, sebelum dia meninggal, dalam kondisi buta,
Yang dia inginkan cuma satu, makan enak. Dan pucuk dicinta ulam tiba. Kenapa? Esau itu betul-betul bukan cuma seorang pemburu yang bisa mendatangkan, mencari bahan makanan, tapi he's also a good chef. Dia adalah koki yang sangat handal. Jadi papanya berkata, kamu kesini cari makanan, olah, aku berkati. Esau berkata, hidupku akan berubah. Seperti apapun hidupnya, kondisinya, kalau papa sudah tumpang tangan, semuanya berubah. Masalahnya, pada saat dia pergi, peristiwa itu terdengar oleh Ribka, mamahnya. Ribka ini sayang sama Yakub. Kenapa? Karena Yakub tinggal di rumah. Bantu cuci piring, cuci tirai, ngepel, segala macam, stay-nya sama Ribka. Lah karena Ribka hari itu sayangnya sama Yakub, dia berpikir, kalau yang terima berkat itu Esau. Esau tuh hobinya kelayapan, Bapak Ibu. Kemana-mana kelayapan, gak pernah pulang. Nah, sedangkan Yakub di rumah. Kalau Yakub terima berkat, hidupku enak. Kalau Esau terima berkat, aku habis hidupnya. Kenapa? Esau bisa foya-foya. Papa sayang anak sulung, mama sayang anak bungsu. Problem di rumah tangga muncul pada saat ada favoritisme. Papa sayang anak sulung, mama sayang anak bungsu. Anak tengah, layang-layang. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, Anda yang anak tengah, Tuhan terima Anda. Teruskan. Jadi pada saat pergilah Esau, Ribka tahu, dia panggil anaknya. Yakub, sini. Ada apa, Kanjeng Mami? Dia berkata, kamu sekarang pergi ke tempat pemeliharaan kambing domba kita, ambil yang terbaik, anak kambing domba yang terbaik, bawa sini yang empuk sekali. Nah, Bapak Ibu harus tahu, dicari yang empuk, katanya yang suka dengan makan kambing tahu. Kambing paling empuk tuh kambing yang namanya batibul, 3 bulanan gitu, atau 5 bulanan. Dia ambil, aku akan masak yang enak, bikin tengkleng, tongseng, sate kambing. Nah, saya nggak tahu Anda sedang lapar apa tidak mendengar ibadah ini, tapi ibadah dulu Bapak Ibu, baru makannya belakangan. Diolah yang enak, kasih kepada papamu, supaya dia berkati engkau. Waduh, Yakub maju mundur Bapak Ibu. Kenapa? Emang masakan mama sama Koko. Jangan-jangan nanti papa tahu lagi. Oh tenang, kata Ribka. Aku nih gurunya Koko kamu. Aku punya resep lebih hebat dari Kokomu. Sudah, kamu lakukan saja yang terbaik. Dasar Yakub, nama Yakub penipu. Dasar memang hatinya sudah pengen. Iya mam, aduh mam, papa tuh sudah buta. Apa yang harus buat? Gini aja. Kamu cari baju kokomu, bukan baju koko, baju kakakmu, baju koko. Kamu pakai, waduh mah, jangan lama. Kalau aku ketemu papa, waduh, papa itu, waduh, jangan-jangan jebolan dari yang namanya jurusan akuntansi di Bandung, universitas ternama. Orangnya jeli, peka, sangat perfect, sempurna. Kalau sampai nanti papa periksa, waduh, aku ini dalam hidupku tidak berbulu. Sedangkan kakakku Esau itu berbulu. Kalau sampai dipegang, ketahuan, bukan berkat mah, kutuk, hancur semua hidupku. Mamanya bilang, jangan takut. Aku akan berikan kepadamu kulit kambing. Bapak Ibu, begini. Saya mau cerita sebentar ini. Bapak Ibu tahu, kata Esau itu artinya adalah berbulu. Hairy, berbulu. Dan ingat, dia punya nama lain adalah Edom. Edom artinya merah, bulunya merah. Nah, kalau Anda tanya seberapa panjang bulunya, saya mau beritahu Bapak Ibu, Anda tahu yang namanya kambing domba ya? Jangan kambing domba betul gembel yang ada di kota Anda. Ini bicara kambing domba, Shaun the Sheep, tahu ya? Dan dari Australia, New Zealand itu. Bulunya berkibar itu. Nah, Anda bisa bayangkan, yang namanya Esau, itu waktu Yakub menggunakan baju kakaknya, tangannya itu dikasih dengan bulu dari domba yang sudah dicopot dari kulitnya. Ditaruh di leher, taruh di tangan, lengkap semua. Pertanyaannya adalah, itu bulu dipegang sama ayahnya. Dan ayah berkata, ini mah Esau. Bapak Ibu coba tebak sebentar.
Kira-kira bulu Esau itu sepanjang apa? Ini bukan kambing domba biasa, kambing domba yang berkibar bulunya. Dan ingat, namanya Edom, merah. Itu kalau di tengah terik Bapak Ibu. Di padang pasir ya, padang gurun Israel, sore-sore panas terik. Dan tiba-tiba panas terik itu dia di tebing, kena angin sore berkibar bulunya seperti api itu. Dan dia teriak, wah! Saya yakin Bapak Ibu itu singa. Aduh, singa sama serigala berpelukan Bapak Ibu. Sama beruang berpelukan semuanya. Takut itu semuanya. Kenapa? Bulunya panjang. Wah, saya bilang Kimoseong, raja singa bulu emas. Wah. Saudara saya Tuhan, apa yang terjadi? Akhirnya Yakub pergi. Singkat kata dia ketemu sama ayahnya. Nah, ini yang saya mau ceritakan. Ayo kita lihat Kejadian 27. Akhirnya Yakub masuk ketemu ayahnya. Ayat 18. Kita mulai ayat 18. Yakub masuk ke tempat ayahnya dan berkata, Abi, Papa. Ayahnya berkata, ya, Ken Bening, ya anakku, siapakah engkau? Who are you? Meata, siapa engkau? Saudara Tuhan, begini. Saya berikan tips Bapak Ibu. Dalam setiap hal, Anda tuh harus jadi orang yang periksa. Harus ada orang yang ngerti situasi. Bapak Ibu, tidak semua orang itu hebat dalam segala hal. Nggak semua orang hebat dalam segala hal. Tidak semua orang mungkin tahu dalam semua bidang itu dia jago. Kalau Anda tidak jago di sebuah bidang, Bapak Ibu, saran saya, Anda bertanya sama orang belajar. Tapi kalau pas nggak ada orang, bagaimana supaya saya bisa menguasai sebuah bidang? Anda harus bertanya, menguji. Saya tadi sudah bilang, kalau memang sebuah kejadian Anda sudah menguji berkali-kali, ngetes sekali-sekali, tetap nggak ketemu, kemudian Anda mengalami kerugian, ya memang itu mungkin sudah jalan. Ada rencana Tuhan di sana. Tapi kalau Anda tidak menguji, tidak bertanya, Anda mengalami kerugian, ya salahnya Anda sendiri. Nah, saya berikan tips bagaimana kalau Anda tidak jago di sebuah bidang, Anda punya handicap, kelemahan di sebuah bidang, saya berikan saran. Anda harus menguji. Siapa yang ngajari? Bukan saya, Alkitab. Kita lihat. Ishak dalam kondisi buta. Dia tidak bisa memutuskan dengan benar. Dia nggak bisa memutuskan dengan hebat. Dia nggak bisa mengambil sebuah putusan yang benar dalam hidupnya. Dia punya keterbatasan karena dia buta. Apa yang dia harus buat supaya dalam kehidupan ini dia tidak salah mengambil keputusan? Teknik ini kita akan belajar dari Ishak. Nomor 1, dia bertanya, siapakah engkau? Tes identitas. Makanya kalau Anda ketemu sama seseorang, nah ini calon mantu yang mau punya mantu, ya toh, atau Anda mau punya pacar, atau Anda mau punya mertua, harus tanya, kamu siapa? Harus jelas, gitu. Orangnya siapa, dari mana, harus jelas. Pertanyaannya, kamu siapa? Identitas tuh harus jelas. Nah, saya percaya hari-hari ini banyak nih kondisi Zoom. Nih kalau kita ikut Zoom, ya toh, biasanya kalau ya nonton seperti ini, banyak orang sekarang nggak bisa membedakan antara beribadah sama nonton ibadah. Saya berdoa tidak menonton ibadah, tapi Anda beribadah. Artinya apa? Ada partisipasi, ada ikut bernyanyi, menyembah Tuhan, bukan cuma nonton. Itu namanya nonton ibadah. Banyak orang ikut Zoom, ada yang namanya online, tapi kameranya mati. Jadi nggak jelas. Harus jelas identitasnya. Kamu siapa? Harus jelas ini. Saya Tuhan harus tanya. Nomor 1 dikatakan, siapakah engkau? Katanya kepada ayahnya, aku Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangun, duduk, makan. Bangun, duduk, makan. Daging buruan masakanku ini agar Bapak memberkati aku. Anda bisa bayangkan. Kamu siapa? Esau. Nah ini. Jadi Yakub menyatakan identitasnya, akulah Esau, anak sulung. Anda tahu ciri orang maling? Ciri penipu? Lihat sini baik. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku, bangun, duduk, makan, agar Bapak memberkati aku. Apa artinya? Mau cepat. Anda pernah tahu? Jangan pernah ngambil keputusan kalau Anda tidak punya waktu untuk berdoa.
Cepat ambil keputusan, sudah mau deadline, cepat ambil. Di mana-mana penipu biasanya mau cepat. Termasuk yang ngajak nikah cepat-cepat, hati-hati Bapak Ibu. Bapak, apakah Bapak sudah terima SMS undian berhadiah? Bapak harus segera pergi ke ATM sekarang untuk menerima hadiahnya, kami pandu. Saya nggak sempat. Harus hari ini Bapak, karena deadline-nya 1 jam lagi. Jangan pernah Anda mengambil sebuah keputusan tanpa Anda punya waktu yang berdoa yang panjang. Di mana-mana ciri utama orang suka nipu adalah maksa untuk cepat. Bangun, duduk, makan. Bangun, duduk, makan agar diberkati. Hati-hati. Nomor 1, tes identitas. Anda harus tanya, kamu siapa? Dari mana? Harus jelas identitasnya. Nomor 2, kata Ishak kepada anaknya, lekas juga engkau mendapatnya anakku. Nah ini. Nomor 2, tes waktu. Misalnya ditanya, kamu siapa namanya? Nah, ini anggaplah ini nama ini contoh nama ya Bapak Ibu. Nama saya Adam Om. Kamu ini luar biasa ya. Om dengar dari anak Om, kamu ini sudah kuliah di tempat ternama. Wah, hebat. Ngambil apa kamu? Saya ngambil accounting Om. Sekarang kamu kerja atau kuliah? Saya sekarang puji Tuhan Om, saya ini sekarang boleh mengambil master. Saya mengambil master, kemudian sekarang saya sudah kerja Om. Puji Tuhan atas doa Om. Gaji saya sekarang besar Om. Wah, kamu nih usia baru 26 tahun. Kamu sudah lulus S2? Benar Om. Kamu gaji tinggi sekali di perusahaan mana ini? Ternama Om. Oh iya. Wah, hebat kamu. Tes waktu jangan lupa. Tanya. Waktu kamu ambil S2 itu, kamu ambil di mana? Di Universitas di Bandung, negeri yang ternama Om. Kamu ngambil apa? Gelar apa? Master Om. Magister. Berapa lama waktu ngambil? 4 bulan Om. Nah Bapak Ibu harus ingat nih. Hati-hati, ini sekolah apa yang seperti ini? Hati-hati. Tes identitas penting sekali. Yang kedua, tes waktu. Harus jelas supaya jangan sampai nanti salah ambil keputusan. Firman Tuhan berkata, cepat juga ya kamu, lekas juga mendapatkannya. Apa tesnya? Biasanya nggak secepat itu. Kok ini cepat? Dites. Apa jawaban dari Yakub? Ya karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuan. Biasalah, sweetener, pemerah bibir. Tes berikutnya, jangan langsung percaya. Kata Ishak kepada Yakub, datang mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Engkau ini anakku Esau atau bukan? Yakub melihat Ishak ayahnya, dan ayahnya meraba dan berkata, nah ini nomor 1, tes fisik. Penting Bapak Ibu. Apa tes fisik? Tes eksistensi. Bapak menurut data Bapak punya mobil 5. Boleh lihat mobilnya. Suratnya ada, ini Pak suratnya. BPKB ada, ini Pak. Surat lengkap? Lengkap. Mana mobilnya? Ya ada Pak, tapi lagi di bengkel kemarin tabrakan. Baik, saya akan kesini lagi minggu depan. Minggu depan datang lagi, tanya, mana mobilnya? Ya, ada Pak, tapi dipakai sama saudara saya, jadi begini. Oke, saya datang minggu depan lagi. Minggu depan datang lagi, tanya, mana mobilnya? Jangan-jangan mobilnya nggak pernah ada. Saya harus bicara kepada Bapak Ibu yang menjadi gembala komsel, gembala wilayah, gembala komunitas yang kecil, biasa untuk ada komsel yang ada di tempat Anda. Kalau Anda jadi gembala komsel, Anda harus tahu anggota Anda, member Anda itu rumahnya di mana. Gimana Pak caranya? Anter sekali-sekali. Hari ini saya antar kamu pulang ya. Makasih Pak. Nah, jalan nih. Pak, di sini aja Pak. Di sini udah di dekat itu Pak. Apa supermarket kecil ini Pak? Udah jalan ke depan itu Pak. Aduh Pak, gelap Pak, becek Pak, sempit. Bapak nggak bisa belok nanti susah. Di sini aja ya. Tuhan berkati. Minggu depan Anda ngomong lagi. Saya anter ya. Pak, di sini aja Pak, dekat jalan saja terang Pak. Itu lagi ada kendurian Pak, lagi ada selamatan Pak. Nanti ribet Pak kesana. Saya sini aja Pak. Terima kasih Tuhan berkati. Ya bilang, udah Tuhan berkati, hati-hati. Minggu depan saya antar ya.
Pak bilang, Pak, saya sini aja Pak. Bilang, tidak, saya antar ke dalam jalan kaki. Jangan-jangan tidak punya rumah. Jangan-jangan rumahnya sebelah kuburan. Jangan-jangan kalau malam berubah Bapak Ibu lah, siapa yang tahu. Jadi nomor 3, tes eksistensi. Ada. Kalau betul ada mana? Ini ya. Banyak orang kalau tanya sama saya, ini kalau terima orang kerja dulu, sekarang saya tidak tahu bagaimana. Kalau tanya, ada ijazah? Ijazah Bapak Ibu zaman sekarang, Bapak Ibu, yang palsu juga banyak Bapak Ibu. Itu beli juga banyak. Tanya, oh ini ijazah sudah bagus ini semua. Mana rekapitulasi nilainya? Harus jelas Bapak Ibu. Nah, nomor 1 testing perlu seperti ini. Banyak orang berpikir kalau saya sudah Kristen, saya sudah seiman, hal percaya saja nggak perlu dibuktikan. Tidak. Alkitab mengajar kita, Ishak mengatakan nomor 1 tes identitas. Nomor 2, tes waktu. Cocok gak dengan logikanya? Ini. Yang ketiga, tes eksistensi. Teruskan. Yang keempat, tes suara. Nah ini penting nih, tes suara. Banyak sekali orang mau jadi singer di tes Bapak Ibu. Tes suara saat ini. Contoh. Nah Adam silakan masuk. Malam tante. Nah, anaknya bilang, Mam, ini temanku yang aku sering cerita. Oh ini Nadam, ayo masuk. Malam tante. Nak Rini sering cerita tentang kamu, Nadam. Ayo masuk. Ayo kita makan bersama malam ini. Makasih tante. Masuk nih. Calon masuk. Hari pertama ketemu calon mertua masuk. Nadam, hari ini kan tadi Rini sudah cerita, Nadam makan di sini, tante bikin ayam goreng, sayur asem. Aduh makasih tante ngerepoti. Kata Rini, kamu suka yang namanya sayur asem kan? Aduh tante ngerepotin. Ayo duduk. Soalnya lihat dia kiri kanan. Om mana ya tante? Om masih di kantor, nanti pulang jam 8, Om sudah pesan makan dulu. Nanti kalau udah malam nanti ketemu ngobrol-ngobrol. Oh baik tante, duduk. Rini, coba ambilkan temanmu nasi. Nah, kalau hari pertama diambilkan nasi, biasanya ngomongnya begini, setengah saja. Iya. Kalau pertama harus setengah. Nah, Adam, ya tante, jangan malu-malu. Anggap rumah sendiri. Ayo makan. Sudah selesai semua. Nah, Adam, ya tante, kami punya kebiasaan selalu banget untuk berdoa. Hari ini, Nah Adam adalah tamu kehormatan kami. Nah Adam, pimpin doa. Tes suara. Mau jadi mantu orang percaya harus bisa doa. Nah Adamnya telan ludah. Baik tante, mari kita berdoa. Nah udah doa dimulai langsung. Bapa di surga, doanya 20 menit. Bapak Ibu, ada yang salah sama anak ini. Ada yang salah sama anak ini. Tes berikutnya adalah tes suara. Teruskan. Kalau suara-suara Yakub, kalau tangan-tangan Esau, Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu. Waduh, tangannya penuh bulu. Ishak hendak memberkati dia. Ia masih bertanya, benarkah engkau anakku Esau? Jawabnya, ya. Kenapa? Tes berkali-kali. Kamu siapa? Dari mana? Anaknya siapa? Harus jelas. Teruskan. Ishak ngetes lagi. Dekatkan makanan kepadaku supaya aku makan daging buruan masakan anakku agar aku memberkati engkau. Didekatkannya makanan kepada ayahnya, ia makan, dibawa anggur kepada supaya ia minum. Apa yang terjadi? Dekatkan makanan. Tes berikutnya, tes pekerjaan. Nah Adam, ya om, kamu mau nikah sama anak saya? Ya om, om mau tanya. Nah Adam ini kerjanya apa? Om, kita berkata supaya kita nggak boleh khawatir tentang masa depan. Oh ya om tahu, itu memang ada firmannya. Maksud om, nah Adam ini kan kerja tuh aktivitasnya tuh apa, di bagian apa begitu, usahanya apa. Oh kita berkata bahwa Tuhan kasih makan burung di udara om, jadi kita nggak boleh khawatir. Oh ya om tahu itu ada ayatnya. Maksud gini, nah dan kalau beri kantor jam berapa? Pagi, jam 7 om, jam 7 berangkat ya, pulang jam berapa?
Jam 5, oh benar. 7 sampai 5 itu, ya Tuhan Adam pergi pagi, jam 5 pulang. 7, 8, 9, 10 itu Adam kerja apa? Buat apa? Mengerjakan apa? Om, Alkitab menulis bahwa bunga bakung di padang berdandan begitu indah, bahkan Salomo tidak seindah dengan bunga bakung itu. Bapak Ibu, hati-hati sama yang seperti ini. Ayat demi ayat keluar, jangan-jangan apa? Ini orang jobless gak kerja. Kenapa? Alasannya banyak. Apa yang dibuat oleh Yakub? Begitu dia kasih makan, bapaknya makan, dikasih anggur sekalian. Supaya apa? Makan cepat, mabuk sekalian. Ini anak memang luar biasa. Setelah itu, apa kata ayahnya kepada Yakub? Datang dekat-dekat dan cium aku anakku. Datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, pakaian siapa ini? Pakaian Esau. Pakaian Esau itu baunya bau matahari, debu, bau pasir. Kenapa? Tiap hari kelayapan. Bajunya Yakub baunya trika, Mama Lemon bajunya tuh. Wangi semuanya, rinso baunya. Begitu dia bau, wah ini bajunya bau matahari, bau pasir, bau padang gurun. Langsung dia berkati. Apa yang terjadi? Begitu tumpang tangan, semuanya kelar. Saudara Tuhan, ini yang luar biasa. Jadi, saya sudah cerita ya. Yakub terima berkat dari Ishak, berkat berlimpah. Tidak bohong. Ini berkat paten, tulen dari Abraham, Ishak turun. Ini berkat luar biasa. Ini berkat yang asli. Bapaknya kasih dengan rela, semua diberikan berlimpah-limpah dan diucapkan bahwa ini berkat diberikan kepada anak dengan berkat sulung, bukan cuma berkatnya, kuncinya dapat. Sampai sini bisa ya Bapak Ibu? Udah? Diberkati lengkap semua. Oke. Sekarang Yakub mengeksekusi berkatnya. Terima berkat, dia eksekusi. Begitu Yakub mengeksekusi berkatnya, dia eksekusi susah payah. Kok bisa? Loh, ini berkatnya luar biasa loh. Jangan bilang Yakub nggak punya berkat, Bapak Ibu. Berkatnya berlimpah. Istri 4, anak laki 12, anak perempuan 1. Dia punya kambing, domba, sapi, onta, keledai, kuda, kijang kuda, panther, punya semuanya. Yakub gak kekurangan makan, Bapak Ibu. Dia gak kurang makanan. Tapi waktu dia dapat, susahnya bukan main. Ada banyak orang Kristen, bisa makan, bisa kerja, punya berkat, tapi semua dapatnya susah payah, kadang-kadang sampai nipu segala macam. Sogok kiri kanan, tipu habis. Kenapa? Susah dapatnya. Jawabannya kenapa? Kan berkatnya berkat sulung. Kenapa dia ngalami seperti ini? Satu alasannya, karena Yakub pengen jadi Esau. Dia berdandan ala Esau, bertindak seperti Esau, dia bertindak seperti keinginan ayahnya, dia berpakaian berpura-pura menjauh seperti Esau, dia ingin jadi Esau, dia pengen seperti Esau, dia tidak ingin jadi Yakub sang penipu. Banyak kali engkau dan saya dalam kehidupan ini menjadi susah hidupmu karena engkau pengen jadi orang lain. Hati-hati. Satu hari, apa yang terjadi? Yakub mendapatkan sebuah kisah. Kejadian 32. Akhirnya Yakub bergumul sama malaikat. Semalaman bergumul dan lihat jawabannya. Satu hari, Kejadian 32 ayat 26. Kata orang itu, setelah bergulat, gak bisa menang, dikatakan oleh malaikat, Yakub pergi karena aku telah fajar menyingsing. Yakub berkata, aku tidak akan kau pergi jika engkau tidak berkati aku. Bertanyalah malaikat kepada Yakub, siapa namamu? Jawabnya, Yakub. Kata orang itu, nama bukan lagi Yakub tapi Israel. Bapaknya tanya, kamu siapa? Esau. Kamu Esau? Iya, Esau. Dia jawab seperti itu. Dia gagal dalam banyak hal. Waktu malaikat bertanya, kamu siapa? Yakub. Inilah aku, sang penipu ini. Jujur di depan Tuhan hari-hari ini. Kadang-kadang kita pengen jadi orang lain, mengambil bagian yang bukan bagian kita, mengambil pekerjaan yang kita nggak pernah, memang nggak menguasai, mengambil sesuatu yang bukan panggilan kita, keluar dari batas pelayanan kita. Dan saya mau beritahu, endingnya adalah susah payah. Mungkin kau bisa kerja,
Engkau mengambil, saya tuh pengen jadi seorang, andai kata, WL Pak, supaya saya diperhatikan orang, dilihat, di panggung Pak, dipuja orang Pak. Kalau memang engkau nggak punya panggilan ke sana, jangan coba-coba, nanti hidupmu susah. Nggak semua orang dipanggil jadi pengusaha. Nggak semua orang dipanggil jadi pelayan Tuhan. Dalam arti melayani secara gereja ya. Nggak semua orang dipanggil jadi pelukis. Nggak semua orang dipanggil jadi dokter. Nggak semua orang dipanggil jadi musisi. Jangan menyeberang sesuatu, ingin jadi orang lain. Kamu siapa? Esau. Kamu siapa? Esau. Dia terima berkat, pasti eksekusi, nggak terjadi. Susah payah hidupnya. Dia memang diberkati, tapi hidupnya penderitaan demi penderitaan. Karena dia ingin jadi orang lain. Apa yang saya mau bicara pada kesempatan ini? Intim sama Tuhan, ngerti panggilan dalam hidup. Jangan ingin jadi orang lain. Yakub mengalami paradoks dalam hidupnya. Waktu dia pengen jadi Esau, mencuri berkat, tapi dia gagal dalam eksekusi. Pada saat dia mengaku dengan jujur, terbuka, akulah sang penipu itu. Tiba-tiba namanya berubah jadi Israel. Masalah-masalah hidupnya mulai berangsur-angsur selesai. Dia terbuka depan Tuhan. Berapa banyak hari ini dalam rumah tangga engkau terbuka sama Tuhan? Saya berdoa, hidup Anda diberkati berlimpah-limpah. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua yang ikut ibadah pada saat ini, menonton ibadah ke depan. Dalam rekaman ini, Tuhan berkati rumah tangga, supaya hati kami terbuka. Kadang-kadang kami pengen jadi orang lain, kayak bertindak seperti orang lain, berdandan seperti orang lain, menjadi seperti apa yang orang lain inginkan. Tapi kami lupa, kami gak jujur sama Tuhan. Tapi hari ini kami buka hati, supaya kami belajar jujur di hadapan Tuhan, panggilan pribadi kami. Kadang kami ingin yang milik orang lain, tapi kami lupa sama berkat Tuhan dalam diri kami. Kami minta ampun, tapi biarlah hamba berdoa saat ini, umatmu, jemaatmu yang memirsa ibadah ini, diberkati senantiasa. Dan hidup kami terbuka jujur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah junjungan kami. Menguasai kami, mencengkram kami. Roh Kudus kami perlu, supaya kami boleh mengerti lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Baik, puji bagi nama Tuhan, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan membuka tangan, fokus hati pada Tuhan, biar berkat Tuhan limpah kita terima. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk batu adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, apapun yang kau buat dengan telapak tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai kau berlimpah-limpah. Mulai pada saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, sama-sama boleh berkata, amin. Terima kasih Yesusku,
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi